Sobat Matematika, kembali lagi bersama saya, Dina Zafira. Kali ini kita akan membahas dua teorema dari buku Introduction to Real Analysis by Bartle and Servet edisi ketiga. Nah, teorema yang akan dibahas adalah teorema 3.2.6 dan teorema 3.2.7. Nah, kalian bisa menemukan teorema ini di Capture Tree, Sequence and Series halaman 63-64. Yuk kita bahas bersama. Nah, ini dia teoremanya. Teorema 3.2.6. Dikatakan bahwa bila X sama dengan Xn suatu barisan konvergen dan Xn lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B untuk semua n elemen n, maka limit Xn lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B. Nah, bagaimana penyelesaian teorema ini? Pertama, kita harus bisa mengetahui hal apa saja yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kita ketahui bahwa X sama dengan Xn merupakan barisan konvergen, di mana Xn lebih kecil sama dengan B dan lebih besar sama dengan A untuk semua n elemen n. Nah, di sini akan kita buktikan apakah benar bahwa limit Xn itu lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B? Mari kita buktikan. Untuk itu, kita harus bisa membuktikannya dengan dua langkah yang berbeda. Pertama, kita akan buktikan bahwa benar limit Xn itu lebih kecil sama dengan B. Kemudian, A lebih kecil sama dengan limit Xn. Oke. Mari kita lanjut ke langkah yang pertama. Kita ingin membuktikan bahwa limit Xn itu lebih kecil sama dengan B. Dengan menggunakan teorema 3.2.5 yang ada di halaman sebelumnya, kita misalkan bahwa X dan B itu konvergen, dan limit Xn sama dengan X, dan limit Bn itu sama dengan B. Sehingga X kurang B itu konvergen, dan limit Xn kurang Bn itu sama dengan X kurang B. Hal ini berdasarkan dari teorema 3.2.3 bagian A. Akan kita tunjukkan di sini bahwa X kurang B itu lebih kecil sama dengan 0, atau dengan kata lain, X lebih kecil sama dengan B. Selanjutnya, kita menggunakan pengandaian untuk dapat membuktikan bahwa limit Xn itu lebih kecil sama dengan B. Kita andaikan dengan kontradiksinya. Jika sebelumnya kita katakan bahwa X itu lebih kecil sama dengan B, di sini kita andaikan bahwa X lebih besar B. Atau dengan kata lain, X kurang B lebih besar 0. Maka, untuk epsilon sama dengan X kurang B terdapat K elemen n, sehingga Xn dikurang Bn dikurang X kurang B mutlak lebih kecil X kurang B untuk semua n lebih besar sama dengan K. Nah, di sini kita menggunakan teorema 3.2.3 bagian A. Sehingga, jika kita sederhanakan dengan teorema 2.2.2 bagian C pada nilai mutlak, akan seperti ini. Min X kurang B, X kurang B. Kemudian, dapat kita sederhanakan lagi dengan menambahkan kedua ruas dengan X kurang B, sehingga menghasilkan Xn dikurang Bn yang lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 2 X kurang B. Atau, dengan kata lain, hasilnya adalah Bn lebih kecil dari Xn. Oke. Nah, di sini kita melihat ada kontradiksi dengan Xn lebih kecil sama dengan Bn untuk setiap n elemen n yang ingin kita tuju. Jadi, sudah jelas bahwa pengandaian yang kita lakukan salah.
haruslah X lebih kecil sama dengan B. Hal ini berdasar dari teorema 3.2.5. Nah, karena kita ketahui bahwa Bn merupakan barisan konstan, yaitu B, 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 dan seterusnya, yang tentu saja memiliki limit B, menurut teorema 3.2.5, karena Xn lebih kecil sama dengan Bn untuk setiap n elemen n, maka berlaku limit Xn lebih kecil sama dengan B. Sampai di sini, kita sudah membuktikan bahwa benar bahwa limit Xn itu lebih kecil sama dengan B. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa A lebih kecil sama dengan limit Xn. Dengan menggunakan teorema yang sama, yaitu teorema 3.2.5, kita misalkan A dan X konvergen, dan limit AN sama dengan A, dan limit XN sama dengan X. Sehingga A dikurang X konvergen, dan limit AN dikurang XN sama dengan A dikurang X, berdasar dari teorema 3.2.3 bagian A. Akan kita tunjukkan bahwa A dikurang X itu lebih kecil sama dengan 0, atau dengan kata lain, A lebih kecil sama dengan X. Kemudian kita lakukan pengandaian. Sebelumnya kita akan menunjukkan bahwa A lebih kecil sama dengan X. Kini kita andaikan A lebih besar X, atau dengan kata lain, A dikurang X lebih besar 0. Maka untuk epsilon sama dengan A dikurang X, terdapat K elemen N. Sehingga kita ketahui AN dikurang XN dikurang A kurang X mutlak lebih kecil A dikurang X untuk semua N lebih besar sama dengan K. Di sini kita menggunakan teorema 3.2.3 bagian A. Kemudian kita dapat menyederhanakan mutlaknya dengan menggunakan teorema 2.2.2 bagian C, sehingga menghasilkan AN dikurang XN itu lebih kecil dari A dikurang X dan lebih besar dari min A kurang X. Dengan menambahkan kedua ruas dengan A ditambah, maksud saya A dikurang X, menghasilkan AN dikurang XN lebih besar daripada 0 dan lebih kecil dari 2 A dikurang X. Atau dapat kita katakan XN itu lebih kecil dari AN. Nah, di sini kita temui kontradiksi dengan hal yang kita inginkan, yaitu AN lebih kecil sama dengan XN untuk setiap n elemen n. Jadi pengandaian salah, haruslah A lebih kecil sama dengan XN menurut teorema 3.2.5. Karena AN merupakan barisan konstan, yaitu A, A yang tentu saja memiliki limit A, menurut teorema 3.2.5, karena AN lebih kecil sama dengan XN untuk setiap n elemen n, maka berlaku A lebih kecil sama dengan limit XN. Nah, sudah terbukti bahwa A lebih kecil sama dengan limit XN. Jadi, terbuktilah bahwa bila X sama dengan XN suatu barisan konvergen dan XN itu lebih kecil sama dengan B dan lebih besar sama dengan A untuk semua n elemen n, maka limit XN itu lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B. Dari sini kita sudah membuktikan kebenaran dari teorema 3.2.6. Mari kita buktikan teorema berikutnya. Selanjutnya, kita bahas mengenai teorema Apit 3.2.7. Misalkan X sama dengan XN, Y sama dengan YN, dan Z sama dengan ZN, barisan bilangan real di mana YN itu lebih besar sama dengan XN dan lebih kecil sama dengan ZN untuk semua n elemen n. Dan limit XN bernilai sama dengan limit ZN. Maka Y sama dengan YN konvergen dan limit XN sama dengan limit YN sama dengan limit ZN. Bagaimana penyelesaian teorema Apit berikut ini? Pertama, kita ketahui bahwa X sama dengan XN, Y sama dengan YN, dan Z sama dengan ZN adalah barisan bilangan real, di mana YN itu lebih kecil sama dengan ZN dan lebih besar sama dengan XN untuk semua n elemen n. Dan limit XN sama dengan limit ZN. Di sini, kita akan buktikan bahwa Y sama dengan YN itu konvergen dan limit XN sama dengan limit YN sama dengan limit ZN. Mari kita buktikan. Di sini, misalkan limit XN dan limit ZN itu bernilai W dan epsilon lebih besar 0. Karena limit XN dan limit ZN sama dengan W,
maka terdapat k elemen n, sehingga n lebih besar sama dengan k. Kita dapati mutlak dari xn kurang w lebih kecil epsilon dan mutlak zn kurang w lebih kecil epsilon berdasarkan definisi dari 3.1.3. Selanjutnya, dengan teorema 2.2.2 bagian C mengenai nilai mutlak, kita dapati xn dikurang w lebih besar dari min epsilon lebih kecil epsilon dan zn kurang w lebih besar min epsilon lebih kecil epsilon. Dengan menyederhanakannya, kita dapat xn itu lebih besar dari w kurang epsilon lebih kecil epsilon ditambah w, dan zn lebih besar w kurang epsilon lebih kecil epsilon tambah w. Karena xn lebih kecil sama dengan yn dan yn lebih kecil sama dengan zn untuk setiap n elemen n, hal ini sudah diketahui dalam soal. Maka untuk setiap n lebih besar sama dengan k akan berlaku xn di mana nilainya lebih besar dari w kurang epsilon lebih kecil sama dengan yn, dan nilai zn akan lebih besar sama dengan yn lebih kecil dari epsilon tambah w. Sehingga kita dapati yn lebih besar dari w kurang epsilon lebih kecil dari epsilon ditambah w. Dengan menggunakan teorema 2.2.2 bagian C mengenai nilai mutlak, kita dapat hasilnya yn dikurang w dalam nilai mutlak lebih kecil dari epsilon. Berdasarkan definisi teorema 3.1.3, kita ketahui di sini bahwa limit yn itu sama dengan w yang konvergen, sehingga terbukti bahwa y sama dengan yn itu konvergen. Nah, karena limit yn sama dengan w, maka terbukti pula lah bahwa limit xn sama dengan limit yn sama dengan limit zn. Maka dari itu, sudah terbukti bahwa teorema APIT 3.2.7 adalah benar. Thank you for watching and please subscribe for another awesome video. Bye!